Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fiza dengan NIM 2515401021 dari Prodi D3 Kebidanan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera. Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Rabut saraf yang berfungsi merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa dan organ indera menuju otak. Konjungtiva merupakan lapisan luar mata yang berwarna putih dan relatif kuat sklera bagian-bagian putih mata. Serabut tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Kornea, struktur transparan yang menyerupai kubah, merupakan pembungkus dari iris, pupil dan bilik anterior serta membantu memfokuskan cahaya. Pupil, daerah hitam di tengah-tengah iris jaringan berwarna yang berbentuk cincin menggantung di belakang kornea dan di depan lensa, berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan cara merubah ukuran pupil. Lensa adalah struktur cembung ganda yang tergantung antara humor aqueous dan vitreous, berfungsi membantu memfokuskan cahaya ke retina. Retina adalah lapisan jaringan pekat cahaya yang terletak di belakang nola mata, berfungsi mengirimkan pesan visual melalui saraf optikus ke otak saraf optikus. Nah, saraf optikus itu yaitu kumpulan jutaan serat saraf yang membawa pesan visual dari retina ke otak. Humor aqueous yaitu cairan jernih dan encer yang mengalir di antara lensa dan kornea, serta merupakan sumber makanan bagi lensa dan kornea. Dihasilkan oleh prosesus ciliaris. Humor aqueous, gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina, mengisi segmen posterior mata. Fungsinya yaitu melindungi dan memungkinkan mata bergerak secara bebas ke segala arah. Nah, bagian melindungi mata yaitu terhadap debu dan angin, bakteri, virus, jamur, dan bahan-bahan cahaya lainnya yaitu orbita adalah rongga bertulang yang mengandung bola mata, otot-otot saraf, dan pembuluh darah. Lemak dan struktur yang menghasilkan dan mengalirkan air mata. Kelopak mata merupakan lapisan kulit tipis yang melindungi mata. Kelopak mata secara refleks segera menutup untuk melindungi mata dari benda seperti angin, debu, dan cahaya yang sangat terang. Ketika berkedip, kelopak mata membantu menyebarkan cairan ke seluruh mata, dan ketika tertutup, kelopak mata mempertahankan kelembapan mata. Nah, selanjutnya yaitu bulu mata berfungsi melindungi mata dengan bertindak sebagai barrier atau penghalang kelenjar kecil dari untung kelopak mata, menghasilkan bahan berminyak yang mencegah penguapan air mata. Kelenjar lacrimalis terletak di puncak tepi luar dari mata kiri dan kanan, serta menghasilkan air mata yang encer. Telinga. Selanjutnya kita ke telinga. Organ penginderaan yang berfungsi ganda yaitu pendengaran dan keseimbangan penting untuk perkembangan normal dan pemeliharaan bicara, dan juga kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui bicara. Tergantung pada kemampuan mendengar, yang pertama yaitu telinga luar. Telinga luar meliputi daun telinga atau pinna iliang, telinga atau meatus auditorius externus, dan saluran telinga luar. Bagian daun telinga berfungsi mengarahkan suara ke dalam liang telinga dan juga akhirnya menuju gendang telinga. Liang telinga sakuran ini merupakan susunan tulang rawan yang dilapisi kulit tipis. Di dalam saluran ini terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan zat seperti lilin yang disebut serumen atau kotoran telinga. Telinga tengah. Telinga tengah tersusun atas membran timpani atau gendang telinga. Di sebelah lateral dan kapsul otik, di sebelah medial, telinga tengah merupakan rongga berisi udara yang merupakan rumah bagi osikuli atau tulang telinga tengah dihubungkan dengan tuba austati ke nasofaring. Tuba austati memiliki lebar 1 mm dan panjang sekitar 35 mm. Tuba berfungsi sebagai drainase untuk sekresi dan menyeimbangkan tekanan dalam telinga tengah dengan tekanan atmosfer. Nah, selanjutnya yaitu telinga dalam. Telinga dalam tertanam jauh di dalam bagian tulang temporal, organ untuk pendengaran atau koklea, dan keseimbangan kanalis semisirkularis, kanalis 4 nervus facialis, dan nervus cochlea vestibularis. Koklea berbentuk seperti rumah siput dengan panjang 3,5 cm dan setengah lingkaran spinal dan mengandung organ akhir untuk pendengaran. Dinamakan organ corti, labirin membranosa memegang cairan yang dinamakan endolimfe. Nah, selanjutnya yaitu indera pengecapan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Permukaan lidah penuh dengan tonjolan atau papila. Terdapat 3 jenis papila. Yang pertama papila filimolis, papila circumvallata, dan papila fungiformis. Macam-macam pengecapan. Yang pertama rasa pahit terdapat pada pangkal lidah. Yang kedua itu rasa manis terdapat pada ujung lidah. Yang ketiga rasa asin terdapat pada ujung samping kanan dan kiri lidah. Yang keempat yaitu rasa asam terdapat pada samping kanan dan kiri lidah.
Nah, di sini lidah terdiri dari dua kelompok otot. Yang pertama otot intrinsik melakukan gerakan halus. Yang kedua yaitu otot ekstrinsik melakukan gerakan-gerakan kasar pada waktu mengunyah dan juga menelan. Ludah yaitu susunan dari saliva. Air yaitu sekitar 70 sampai 99% glikoprotein yang dihasilkan sublingus, mengalis enzim pencernaan petialin. Garam alkali, fungsi saliva yaitu yang pertama itu fungsi mekanis mencampur ludah dengan makanan sehingga menjadi lunak, setengah cair dan mudah ditelan. Yang kedua yaitu fungsi kimia, yang pertama enzim gliadin mengubah KH menjadi maltos, enzim maltos menjadi glukosa membasahi pipi, lidah dan palatum yang penting dalam proses berbicara, melarutkan makanannya kering hingga mudah dirasakan. Nah, selanjutnya yaitu mencegah gigi menjadi karies atau mengubah suasana asam yang ditimbulkan oleh bakteri. Nah, lanjut ke indera penciuman. Sensasi bau yang dihasilkan oleh sel-sel reseptor yang disebut sel-sel olfaktorius yang melapisi membran mukosa hidung. Sel-sel olfaktorius mengandung silia yang mengalami depolarisasi apabila diikat oleh zat-zat kimia tertentu yang sesuai dengan bau tertentu di udara. Bagian hidung yaitu rongga hidung atau nasal cavity berfungsi mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut yang disebut palan. Mukos membran berfungsi untuk menghangatkan udara yang melembabkannya. Bagian ini membuat mukos atau lendir ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan juga partikel-partikel kecil lainnya. Nah, bagaimana sih cara kerja hidung? Cara kerjanya yaitu indera penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul udara. Di atap rongga hidung terdapat olfaktori epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau. Karena pada bagian ini ada bagian pendeteksi bau atau smell reseptor. Reseptor ini jumlahnya sangat banyak. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirimkan ke the olfactory bulb melalui saraf olfaktori. Bagian ini kemudian mengirimkan sinyal ke otak dan diproses oleh otak. Baik, cukup sekian paparan materi saya tentang panca indera. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.